Makanya lambang dokter itu tengok, lambang ular kan? Ular. Karena banyak juga dokter nih yang macam ular otaknya. Mau melilit aja dia. Tapi yang di Batam ini baik. Simbol ini adalah bisa. Bisa, berbisa ini ular. Tapi begitu dia masuk ke ID, sering pengajian, berubah menjadi penawar dan obat-obat. Begitu caranya biar supaya kita tak dibully ID. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Nabi yang hidup sama Nabi, sahabat Nabi. Setelah sahabat Nabi tabi'in. Apa kata tabi'in Imam Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang, hatiku pun menjadi tenang. Pak dokter, Bu dokter, rezekimu tak akan diambil orang, tenanglah engkau. Kadang Pak dokternya sudah tenang, sudah sering ngaji. Cuman bini dokter nih. Makanya saya dulu punya jadwal pengajian rutin itu sama IID, Ikatan Istri Dokter. Ada rutin. Suaminya saya berteman dengan bapak-bapak ID dan ibu-ibu dokter. Saya ajak pengajian selalu. Ibu-ibu dokter harus banyak kita diprihatin. Jangan sering belanja tas kulit. Jangan shopping jalan-jalan ke luar negeri. Pikirkan. Kata Pak Dokter, alhamdulillah Pak Ustaz. Sejak mereka ngaji sama Ustaz ini sering mereka istighfar. Karena bagaimanapun juga Pak Dokter itu tak terlalu banyak keinginannya. Macam mana dia mau banyak keinginan? Yang paling sering nengok orang mati dokter. Yang paling sering menyentik orang, 2 gendangnya. Kalau tak sehat mati. Dokter juga. Yang paling sering menengok orang sakratul maut, dokter. Yang paling sering menengok orang nyawanya dibedah, dadanya dibelah, otaknya, dokter. Makanya kalau ada dokter tak ingat mati, itu memang sudah dokter mati hati. Luar biasa dokter ini. Makanya banyaklah orang tak tahu anak dulu atau anak sekarang. Tapi dulu anak-anak sezaman saya kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Baru sekarang ini aja kalau anak-anak ditanya, jadi apa? Jadi ustaz. Sejak ada ustaz viral di internet. Saya ketika menulis disertasi dibimbing Profesor Dr. Omal Al-Ma'ruf Ali Syarifuddin. Anak dia namanya Muayyad. Anak dia ini yang selalu menjemput saya jalan-jalan, pergi kami. Baik orang. Saya tanya, Muayyad, kau sudah semester berapa? Semester 6. Fakultas apa? Kulliyatut tib. Kulliyatu fakultas. Tib kedokteran. Anak dosen pembimbing saya di Sudan, fakultas kedokteran. Saya tanya, ayo tib. Fakultas dokter apa? Tibbul asnan. Tib kedokteran. Asnan gigi. Jadi kalau ada orang namanya, nama aku siapa? Asnan gigi. Fakultas gigi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Dia ingin lebih banyak bermanfaat buat orang lain. Masuklah kami ke dalam suku tertinggal, terasing. 5 jam naik mobil dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai. Tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan ke dalam 7 jam. Sampan tak pula pakai payung. Turun hujan, berhenti sebentar, ambil daun pisang. Basah-basahlah kami dalam. Kawan-kawan pun asyiklah moto-moto. Banyak pula foto dia lagi dari kita. Sampai di dalam, tak satu pun masyarakat itu yang peduli menegur, menyapa, bersalaman. Karena mereka tak kenal. Tak kenal mereka dengan saya. Di Batamnya aja orang berebut. Sampai di dalam, cuek aja mereka. Lewat saya tengoknya. Baru saya paham patah orang Melayu, hidung pun tak menyaut. Tengoknya. Tapi begitu diundang ke masjid, ramai datang. Besok datang ya ke masjid, ramai. Kenapa? Pengobatan gratis. Pengobatan gratis bersama dokter-dokter. Jadi yang selama ini menemani saya ke dalam,
Khitan gratis. Khitan gratis. Banyak yang datang. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak pun datang. Mu'alaf baru masuk Islam. Pemeriksaan ibu hamil gratis. Datang banyak ibu-ibu. Artinya apa? Setelah diadakan pengobatan gratis, barulah mereka tersentuh hatinya, dekat dia, barulah ustadz bisa masuk. Mereka belum beragama. Mereka masih menganut menyembah pokok kayu, menyembah binatang, menyembah hantu, menyembah penunggu-penunggu gunung bukit. Tak sampai ustadz ke sana. Saya tanya, siapa yang pernah sampai kemari? Sejak alam terkembang Pak Ustadz, tak ada orang datang kemari Pak Ustadz. Akhir-akhir inilah baru banyak datang. Masya Allah, tabarakallah. Dan di antara yang paling berjasa untuk dakwah pedalaman ini adalah para dokter-dokter. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berkahi rezeki mereka. Tapi banyak juga dokter-dokter ini yang merasa dilema. Satu sisi dia bekerja, hasilnya baik, tapi di sisi lain dia berkata dalam hatinya, jangan-jangan kerjaku ini haram. Jangan-jangan kerjaku ini haram. Jangan-jangan kerjaku ini haram. Datang lagi setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sudah pakai peci, dia sudah pakai koko, dia pakai sarung, salat dia ke masjid. Allahu akbar. Apa kata setan? Kerja kau haram. Kerja kau haram. Kerja kau haram. Kau megang bini orang. Kerja kau haram, kata setan. Kerja kau megang-megang bini orang. Dokter SPOG. Nah, jadi dilema. Kerja kau haram karena kau sudah ngasih khamar untuk pasien-pasien. Nah, jadi oleh sebab itu maka mesti ditanamkan bahwa yang saya kerjakan ini tidak haram. Karena kalau kita tidak punya pegangan, sekali orang mengatakan haram, kita marah. 2 kali orang mengatakan haram, kita mulai bimbang. 3 kali orang mengatakan haram, lama-lama kita ragu. Haram apa tak haram? Apa haram tak haram? Ada seorang bapak sama seorang ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, udah tua. Dia punya seekor sapi. Besar sapi. Perlu duit. Tak ada kerja lain. Yang bisa untuk dilakukan mendapatkan duit hanya menjual sapi ini. Si kakek, si nenek yang sudah tua, pikun, jompo, membawa sapi ke pasar. Mau dijual sapi ini. Di tengah jalan jumpa orang. Apa kata orang? Besar juga ayam bapak ya. Apa kau bilang? Ini sapi. Dia tetap dengan pendirinya bahwa yang dibawa ini adalah sapi. Tengah jalan jumpa satu orang. Ayamnya mau dijual berapa, Bu? Ini sapi. Tapi suaminya mulai bertanya-tanya. Udah 2 orang bilang ayam ini. Udah mau dekat pasar, makin banyak orang berkata, wah, sehat ayamnya ya. Mulai mereka 2, ayam apa sapi yang kita bawa ini? Sampai akhirnya di tempat penjualan, sepakat semua pembeli di situ berkata, mereka sudah mengatakan, ayam kan, ayam. Sepakat mereka semua mengatakan ayam. Akhirnya dijuallah sapi itu dengan harga. Tengok, dia aja setuju bahwa itu ayam. Dijual sapi itu dengan harga ayam hanya gara-gara tidak punya pendirian. Maka dokter mesti punya pendirian. Sekali sapi tetap sapi. Walaupun seluruh dunia ini mengatakan itu ayam, itu sapi. Bahwa nanti di pasar semua pedagang sudah mengatakan, kami ikatan pedagang ayam sudah sepakat bahwa itu ayam. Tidak. Kalian kalau mau beli dengan harga sapi, kalau tidak ku bawa pulang. Jadi jangan sampai kita goyang. Saya pun, ini saya, jangankan bapak ibu ini dokter, saya pun begitu dibully orang, dikatakan orang, Ustadz Somad radikal. Lama-lama saya ragu. Jangan aku ini memang radikal. Tapi alhamdulillah, ceramahlah saya di Gontor. Datang Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ustadz Abdul Somad ceramahnya santun sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yakin saya. Datang pula Profesor Dr.
rektor Bapak Amal Zarkashi, Amal Fathullah Zarkashi. Apa kata Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkashi, tamat dari Kairo? Siapa yang mengatakan ceramah Abdul Somad radikal dan siapa yang mengatakan bahwa ceramahnya berbahaya, maka orang ini mesti diruqyah. Makin yakin saya. Sampai pula saya ke Sudan, 3 orang profesor, Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali, Profesor Dr. Iwad Al-Karim, Profesor Dr. Haidar Hussein Ali, sepakat 3 profesor itu mengatakan Abdul Somad menulis disertasi 630 halaman, nilainya cum laude, kata mereka. Barulah saya yakin bahwa saya bukan kaleng-kaleng. Kadang-kadang kita perlu pengakuan orang lain, bukan untuk menguatkan kita, tapi saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Orang waras masuk rumah sakit jiwa, sampai di pintu satpam, di samping satpam itu ada satu orang gila. Pak Satpam, ada Pak dokter di rumah sakit jiwa. Kata orang gila yang di samping itu, Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk ke dalam, di ruang tunggu, waiting room, datang orang gila 3 orang. Orang gila. Aku waras, kau gila. Sampai ke dalam, jumpa orang gila banyak-banyak. Semua mengatakan, orang gila datang, orang gila datang. Dia mulai ragu, siapa yang gila ini? Perlu mengaji. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, lihat Quran, wa ilar Rasul. Apa kata Rasulullah? Tak paham Quran, tak paham hadis, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. In kuntum la ta'lamun. Tapi orang ID tak paham Quran rasanya mustahil. Saya dengar bacaan Quran tadi, capek telinga saya mencari-cari salahnya, tak dapat salah. Masya Allah. Itu memang orang ID. Memang dokter. Karena di beberapa tempat saya ceramah, kadang di tempat kantor dinas apa gitu, pakai baju dinas. Cuman pas saya tanya, itu orang dinas? Enggak Pak Ustaz, Qori'ah kami undang, pemain naturalisasi. Makanya lebih baik kita tanya duluan, jangan sampai kita puji, tadi saya mendengar bacaannya tidak ada salah, Masya Allah. Tiba-tiba orang ini senyum-senyum. Sudah selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi Qori'ah. Dokter yang katanya fakultas kedokteran yang paling sulit, yang paling payah, yang paling lama belajarnya itu, bisa baca Quran bagus. Ini udahlah tak dokter, tak pandai baca Quran. Pergi aja lah kau ke jembatan Barelang. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan orang ini tak paham Quran, kita sudah lihat bacaannya. Direkam tadi tadi. Rekamlah. Saya ulang lagi nanti. Saya kalau ceramah di kantor polisi, polisi yang baca Quran pakai seragam, saya suruh rekam. Ceramah saya di tempat tentara, Dandim dan Rem, ada tentara baca Quran, saya suruh rekam. Ibu dokter baca Quran, rekam, upload di internet. Karena itu membanggakan kita sebagai ustadz. Ada ustadz baca Quran, biasa. Santri baca Quran, biasa. Tapi kalau polisi, tentara, dokter, lawyer, pengacara, advokat, pejabat baca Quran, perlu diupload. Bukan riak, bukan sum'ah. Supaya anak-anak kita bangkit semangatnya dan ibu bisa kasih nasihat. Nah, tengok nih polisi baca Quran. Nah, tengok nih tentara baca Quran. Nah, lihat nih dokter baca Quran. Ayah kau jadi hansip tak pandai baca Quran. Nah, mohon maaf Pak hansipnya. Saya kasih tahu kalau ada ceramah saya ini yang menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, lapang-lapangkan dada. Karena beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik sakit mati. Apa yang bisa tengok dari tadi ke sana? Nengok jam. Udah jam 10. Berarti udah 30 menit saya bicara. Belum masuk ke inti permasalahan. Di mana-mana ceramah tetap 60 menit. Walaupun sudah 2020. 600 ml. Yakinkan kerja saya ini halal. Tapi ini haram. Ini kan
Metanol apa etanol? Tak pakai M. Ini etanol. Ini haram Pak Ustadz. Haram kalau diminum. Bahkan bisa membunuh. Rupanya kalau ada orang minum khamar itu tidak semuanya etanol. Karena etanol yang paling banyak 20%. Lebih daripada itu orang kalau diminum bukan mabuk, mati. Ingin mabuk, duit tak ada. Malam tahun baru mau mabuk, duit tak ada. Ambil kopi, tuang spiritus, minum, mampus, mati. Makanya orang minum 5%, 20%, 30%, vodka, Budweiser, Mix, Carlsberg. Saya anggota komisi fatwa, mengeluarkan fatwa halal, haram, makruh, mubah. Dari mana Ustadz tahu bahwa ini kadarnya 20%, 50%, 5%, 3%, 0,1%? Bekerja sama komisi fatwa dengan BP POM, LP POM. Siapa yang ada di situ? Ustadz dan dokter-dokter. Dari mana Ustadz tahu mengharamkan lipstik ini haram? Kenapa lipstik ini haram? Karena ada kandungan babi di dalam. Dari mana Ustadz tuh tahu ada babi dalam lipstik? Dokter ngasih tahu. Makanya sekarang tidak lagi ada ijtihad tunggal sendirian, tapi nama ijtihad jama'i, berjamaah antara dokter ahli dalam bidangnya. Maka pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah. Yakinkan itu. Sebab kalau dokter meyakini kerjaannya bukan ibadah, itu capek sekali, lelah sekali. Ustadz Somad ceramah 60 menit selesai. Dokter, apa pertanyaan yang selalu datang dari dokter? Ustadz Somad, kalau kami sedang operasi jam 11, selesainya jam 5, bagaimana sholat zuhur dan asar kami? Loh, kok lama sekali operasi? Tak mungkin saya mengatakan, siapapun engkau, apapun kerjamu, bagaimanapun profesimu, kalau sudah azan berkumandang, wajib ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkannya pasien, matilah. Makanya ada istisna, bukan no exception. Ini bukan tanpa pengecualian. Ad-darurat, darurat tingkat tinggi, tubihul mahzurat, membolehkan yang mahzur, yang terlarang sebetulnya tak boleh, menjadi boleh karena darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya. Jangan mentang-mentang saya katakan pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah. Selesai itu tak ada orang idi sholat lagi. Ibu enggak sholat, nyuntik ini adalah ibadah. Bukan itu. Ada ibadah mahdah. Ibadah mahdah artinya pure, murni, tak tercampur dengan apapun. Sholat, zikir, baca Quran. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang nampaknya bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Beda kalau ibu bapak dalam hatinya menyatakan, merenungkan, mengatakan yang kulakukan ini ibadah. Itu bukan hanya berefek ke dalam intern, tapi juga ekstern ke orang yang di luar. Seorang bapak dokter umum, menantunya dokter spesialis. Pasien lebih percaya ke bapak mertua daripada menantunya. Kira-kira mana yang lebih hebat secara keilmuan? Dokter umum apa dokter spesialis? Spesialis. Berapa banyak orang doanya, ya Allah jadikanlah dokter spesialis, jangan dokter umum. Tapi jangan berdoa gitu di samping dokter umum, sakit hati deh. Mertuanya dokter umum, menantunya dokter spesialis. Tapi pasien lebih banyak percaya ke dokter umum. Suatu ketika sakit mertuanya, tak bisa melayani pasien. Kata mertuanya, menantuku tolong kau layani pasien. Tak satu pun yang percaya. Obat yang dikasih sama, keilmuan ijazah lebih hebat menantunya. Tapi orang sembuh dengan mertuanya, tapi malah sakit dengan menengok menantunya. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Rupanya orang sembuh bukan karena obat, tapi karena sugesti.
Kalau berjumpa dengan mertuanya yang dokter umum tuh dia tanya, "Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Gimana di rumah?" Nampaknya beda dokter umum. Beda sama yang menantunya tadi pas nanya, "Oh ini obat nih mahal nih." "Apa?" Berapa banyak orang sakit datang ke dokter, waktu berangkat tadi sakitnya cuma 10%. Ini bapak sebenarnya sakitnya nggak berat kaki, tapi kalau kakinya tadi amputasi, habis itu bapak ini mati, habis itu mati setengah badan, habis itu pingsan dia langsung. Sesuatu yang disampaikan dari hati ke hati juga masuknya, tapi sesuatu yang disampaikan hanya dari mulut ke mulut juga masuknya. Mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Selama saya bicara 40 menit ini masuk tak ke hati Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, 2-3 orang aja yang mengatakan itu. Oleh sebab itu maka ibu bapak bekerjalah dengan hati. Yakini bahwa ini ibadah. Faman kana, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak syirik dalam ibadah. Allah membagi dua, ada ibadah, ada amal soleh. Salat duha ibadah, baca Yasin ibadah, baca Al-Kahfi malam Jumat ibadah, zikir ibadah. Tapi menyuntik, memegang kepala orang sakit, tapi tentu sebagai manusia tak bisa dipungkiri di dalamnya ada hawa nafsu, nafsu biologis seksual, nafsu harta benda, nafsu jabatan, kekuasaan, tamak, rakus tetap ada. Maka disitulah peran agama.